Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan penggunaan uang miliaran rupiah untuk kepentingan Partai Nasdem. Uang hasil korupsi menjadi sumber dana kampanye pasangan Capres Ganjar Mahfud. Dan pejabat yang tersangkut harus diseret ke pengadilan. Dan kali ini ada pembahasan yang sangat-sangat menarik. Salah satunya adalah aliran dana korupsi yang disinyalir dan diduga kuat untuk kepentingan Nyapres atau jadi dana kampanye Capres. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya Fachri Hamzah pernah memberikan statement bahwa jangan heran ketika sesudah pemilihan presiden 2024 ada kandidat Capres yang jadi tersangka oleh KPK dengan skandal korupsi yang benar-benar menggemparkan. Lalu bagaimana statement dari Fachri Hamzah tersebut? Apakah memang hanya sebatas statement biasa atau ini justru ada kepentingan-kepentingan terselubung? Ketika kita melihat fakta yang terjadi, ternyata Anies Baswedan memiliki track record anggaran yang sangat-sangat krusial serta sensitif. Salah satunya adalah indikasi kelebihan bayar sewaktu dia menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Pak Jokowi, kemudian di era gubernur beliau saat menjabat gubernur pun banyak sekali anggaran DKI yang sangat-sangat menuai tanda tanya karena jumlah yang fantastis namun kegunaannya dirasa sangat kurang efektif. Jadi bisa disebut menghambur-hamburkan anggaran atau istilah Aniesnya adalah kelebihan bayar. Lalu bagaimana dengan Ganjar? Ganjar seperti yang kita ketahui bahwa beliau ini terjerat skandal kasus IKTP. Pada saat itu memang Setia Novanto di persidangan dengan terang-terangan mengatakan Ganjar, Puan, dan Pramono menerima sejumlah uang. Disinyalir perkataannya seperti itu. Namun, ini adalah bukan ungkapan dari seseorang yang tidak terlibat dari kasus tersebut, tapi merupakan terdakwa. Seharusnya keterangan terdakwa di persidangan harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait seperti KPK. Lalu bagaimana? Apakah Ganjar dan Anies terlibat skandal kasus korupsi? Apakah KPK akan memanggil keduanya? Atau justru akan ada peristiwa besar berupa penahanan dan penangkapan? Biar waktu yang menjawabnya. Silahkan tuangkan pendapat Anda di kolom komentar. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan penggunaan uang miliaran rupiah untuk kepentingan Partai Nasdem dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk menelusuri aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan dugaan aliran dana hasil korupsi diantaranya ke Partai Nasdem yang nilainya miliaran rupiah. Selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana bertajuk SIL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SIL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Uang hasil korupsi menjadi sumber dana kampanye pasangan Capres Ganjar Mahfud. Diketahui Windu Aji Sutanto dijuluki Crazy Rich Brebes selaku pemilik PT Agung Lau Mining atau LAM merupakan terdakwa korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Kedekatan antara Windu Aji dengan Ganjar Pranowo terjalin sangat baik ketika Ganjar menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal ini melatar belakangi Windu Aji untuk menjadi donatur dana kampanye Ganjar Mahfud. Windu Aji didakwa korupsi pertambangan nikel dengan kerugian negara mencapai 2,3 triliun. Selain itu, dana kampanye paslon Ganjar Mahfud juga mengalir dari Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, melalui uang hasil korupsi pembangunan proyek BTS 4G Kominfo. Happy Hapsoro merupakan pemilik PT Basis Utama Prima atau BUP. Dirut PT BUP Yusriski Mulyawan didakwa bekerja sama dengan terdakwa Johnie G. Plate merugikan negara 8,3 triliun. Namun Happy Hapsoro lolos dari jerat hukum pidana korupsi. Kubu paslon Ganjar Mahfud menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pendanaan kampanye sekalipun uang hasil korupsi. Jadi begini, selama Anies kemarin pura-pura jadi gubernur di Jakarta, Jakarta nggak bangun masjid satu pun seperti Ridwan Kamil. Kena ya. Nah, kenapa nggak bangun masjid? Apakah karena ada dugaan korupsi bansos sejumlah 2,85 triliun rupiah? Kalau sampai ini terbukti, remuk sudah Jakarta di bawah Anies Baswedan. Ya, lagi-lagi korupsi bantuan sosial
dari kasus bekas Mensos hingga dugaan korupsi bansos bencana di Cianjur, terlihat jelas bahwa bantuan sosial adalah sasaran paling empuk untuk melakukan korupsi. Korupsi bantuan sosial atau bansos adalah bentuk korupsi yang paling bejat. Karena bantuan sosial adalah upaya menangani krisis. Nah, di periode COVID-19 kemarin, terutama saat masa-masa PSBB, banyak rakyat yang kelaparan dan tak bisa membuat dapurnya ngebul. Dalam krisis dan rakyat yang kelaparan, justru korupsi merajalela. Nah, ini yang sedang viral dibahas di media sosial. Ada akun Twitter yang melakukan investigasi kritis terhadap penimbunan bansos di DKI di eranya Anies. Banyak warga Twitter sedang panas-panasnya membahas temuan investigasi kritis dari teman saya namanya Rudy Valinka, yang akun Twitternya namanya Kurawa. Meski kasus ini terjadi dari tahun 2020, tapi sampai hari ini belum ada upaya serius untuk menyelesaikan dugaan korupsi terhadap hampir 3 triliun rupiah uang milik rakyat DKI Jakarta. Bahkan Anies sudah diganti dengan Pak Heru, tapi kasus ini nggak kunjung menemukan titik terang. Ngeri, hampir 3 triliun. Masalahnya, di negeri ini korupsi adalah mentalitas yang sudah mengakar. Untuk menghancurkannya nggak cukup cuma dengan mengandalkan satu institusi saja. Justru peran warga untuk menginvestigasi ini menjadi penting. Awal tahun 2020, Dinas Sosial DKI itu menunjuk 3 pihak untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan sosial COVID-19 bagi warga DKI Jakarta. Jadi ada 3 lembaga, 3 pihak lah yang diminta oleh Dinas Sosial untuk nyebar bansos. April 2020, pihak-pihak ini mengklaim bahwa seluruh distribusi dan pengelolaan bantuan sosial sudah tepat sasaran. Beberapa media membuat pemberitaan positif soal bansos Pemprov DKI dan pihak-pihak yang terlibat membuat seakan semuanya baik-baik saja. Padahal ada sebuah masalah besar baru saja dimulai. Dana untuk mengadakan dan mendistribusi bansos yang berupa sembako itu 3,6 triliun rupiah. Sementara Pasar Jaya dapat bagian paling gede yaitu 2,85 triliun rupiah. Untuk nyebar bansos itu akan disediakan 15 juta paket sembako yang disebarkan melalui 11 tahap penyebaran. Untuk ukuran pengadaan bansos, uang rakyat yang dipakai dalam proyek ini besarnya bukan main. Gila ini, 3 triliun. Proyek besar ini proyek yang sebenarnya sangat rentan untuk disusupi tikus-tikus bejat alias koruptor. Investigasi kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka itu, yang akun Twitternya namanya Kurawa itu, menampilkan fakta dahsyat soal mega proyek bansos sembako pada tahun 2020 lalu. Rudy Valinka ini mendatangi gudang penyimpanan beras yang dipakai oleh PD Pasar Jaya, tepatnya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, dalam video-video itu terlihat yang direkamnya bahwa ada 1000 ton beras belum lama minggu lalu yang telah dikemas dalam paketan 5 kilograman. Tahu kan yang untuk bansos itu? Dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2023 ini berkarung-karung beras ternyata tertimbun di gudang. Itu semua nggak disebar, nggak didistribusiin, apalagi sampai di pintu-pintu rumah warga. Enggak. Buat apa itu beras di situ? Dari penelusuran itu mendapati bahwa hampir seluruh atau bahkan 100% beras-beras itu menjadi nggak layak makan. Tentu dengan aroma yang nggak sedap dan serangga-serangga yang telah merayapi beras-beras itu. Mungkin jadi lebih gurih kalau direbus. Terlihat juga banyak karung-karung beras yang telah berjamur. Bayangkan 1000 ton. 1000 ton beras yang seharusnya bisa memberi makan keluarga yang kelaparan akibat krisis ekonomi dan juga era PSBB kemarin, hanya berakhir menjadi sarang dari kutu, jamur, dan serangga-serangga. Sehingga hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi ini,
yaitu bejat pelakunya. Sebenarnya kalau kita ini ingin menginvestigasi lebih jauh tentang sumber kebejatan ini, maka kita tidak akan menemukan berita atau laporan investigasi dari jurnalis, nggak ada. Semua pihak kayaknya sih bungkam soal beras dan nasib perut rakyat. Nah, investigasi yang sangat kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka ini ternyata menyimpan petunjuk penting, yaitu dugaan keterlibatan pihak-pihak yang dekat pada orang-orang lingkaran Anies. Dugaan demi dugaan, prasangka demi prasangka membuat upaya memetakan kasus ini menjadi semakin sulit. Terlihat banyak aktor-aktor dan pihak-pihak yang bermain pada mega proyek ini. Nah begini, berdasarkan dokumen asli hasil audit, diduga salah satu kebocoran yang memungkinkan adanya korupsi adalah pada proses prosedural dan administrasi yang ganda. Misalnya nih, ada surat jalan yang double atau berbagai modus bejat lainnya, sehingga ada pengeluaran yang nggak diketahui kemana uangnya, kemana muaranya. Dari dokumen audit ada dugaan sekitar 150 miliar. Duit itu hilang entah kemana. Bahkan proses administrasi atau prosedural saja bisa bolong. Anggarannya sampai 150 miliar. Bayangkan, bagaimana dengan proses operasi yang lebih teknis? Dari gudang satu ke gudang lain, dari pusat distribusi yang satu ke gudang cabang misalnya, bahkan hingga pengadaan logistik. Kalau ini terbukti secara hukum, betapa memalukannya Anies. Lupa saya. Belum tentu punya malu. Ya, investigasi kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka membuat publik semakin gerah. Terutama ketika banyak nama-nama pihak yang disebutkan. Pihak itu adalah partai pengusung Anies. Nama-nama yang pernah jadi relawan misalnya, nama-nama yang pernah menjadi pendukung, nama-nama yang pernah menjadi relawan, dan beberapa pihak swasta. Pendukung Anies banyak disebut. Dalam tahapan ini nampaknya adalah sebuah kewajaran kalau publik menaruh prasangka pada beberapa pihak di lingkaran itu. Toh rangkaian kasus ini nggak pernah mendapatkan upaya investigasi kritis dan tetap utuh, sehingga prasangka-prasangka yang muncul akhirnya adalah sebuah kemarahan publik yang tidak tersampaikan dalam ruang formal. Maka mungkin wajar kalau kemudian ada nama-nama dan pihak-pihak yang dekat lingkaran Anies disebut-sebut namanya. Dalam kasus ini, gubernur, dinas terkait, aparatur partai politik, cukong swasta, dan pemangku kebijakan adalah pihak sentral. Inti dari masalah ini, korupsi sendiri dimungkinkan terjadi ketika ada upaya balas jasa politik atau upaya untuk mengucapkan terima kasih karena telah memenangkan seorang pemimpin di masa lalu. Perlu diingat bahwa kasus ini bukanlah sesederhana kasus korupsi biasa, tapi korupsi bantuan sosial berupa sembako. Korupsi itu memalukan, apalagi korupsi dana bansos. Memang harusnya pelakunya dihukum mampus. Artinya, kasus korupsi ini bukan hanya merugikan harta rakyat, tapi kasus ini adalah pengkhianatan besar terhadap perut-perut rakyat yang kelaparan. Kasus ini adalah pengkhianatan besar terhadap cita-cita Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga keadilan sosial. Selain itu, kasus yang terjadi di Jakarta ini adalah penghinaan terhadap komitmen besar dari pemerintahan pusat era Presiden Jokowi dalam menangani krisis sosial ekonomi pada situasi pandemi COVID-19. Pengkhianat orang-orang kayak gini. Nggak peduli siapa yang terlibat, pada akhirnya kebejatan ini perlu dibongkar. Justru ketika pada ruang media sosial dan perbincangan publik sudah ada nama-nama atau pihak yang disebut-sebut, maka di manakah penegak hukum? Akankah Heru sebagai pejabat gubernur DKI mengaudit temuan-temuan ini? Pada Heru kita bisa berharap bahwa ada audit-audit dan investigasi yang resmi yang perlu dilakukan, sehingga kasus ini tidak menguap begitu saja, tapi benar-benar didalami sebagai kasus yang amat sangat serius. Duitnya gede, bos. Kalau semua terbukti secara formil, kasus ini harus ditindaklanjuti proses hukumnya, dan pejabat yang tersangkut harus diseret ke pengadilan. Nggak usah takut, KPK atau Kejaksaan Agung, rakyat pasti mendukung,
Meskipun misalnya calon tersangkanya sampai udah mau nyapres segala. Saya Mas Jopray, sikat korupsi sampai akar. Dan kita sudah saksikan bersama bagaimana berjalannya skandal serta kasus-kasus tersebut. Dan memang pada kenyataannya setiap kasus korupsi tentu saja harus diatasi dengan tuntas agar tidak menjadi polemik di kemudian hari. Kita ambil contoh dari kasus IKTP yang pada saat ini Paulus Thanos tertangkap melahirkan polemik. Masyarakat mempertanyakan bagaimana keterlibatan 3 tokoh PDIP Perjuangan yang memang disebutkan oleh Setia Novanto. Lalu bagaimana nih menurut Anda? Silahkan tuangkan di kolom komentar.